Kami haturkan selamat datang kepada para narasumber, keynote speech, para narasumber dan Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada malam hari ini. Kami akan memperkenalkan para narasumber kepada Bapak Ibu sekalian, yang mana webinar kali ini akan dihadiri dari kementerian, dari akademisi, dari MUI, dan dari praktisi. Pertama kali sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu semua adalah keynote speech kita malam hari ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Suwandi MSI, Bapak Dirjen Tanaman Pangan Kementan. Selamat malam Pak Suwandi, apa sudah bersama dengan kita di sini? Ya, makasih. Siap, terima kasih Pak Suwandi sudah bergabung. Kemudian kami lanjutkan, narasumber selanjutnya adalah Ibu Dr. Insinyur Ani Yanuarti, MAPPL ST. Beliau selaku akademisi dari Fakultas Pertanian Unsri, Palembang. Assalamualaikum Bu Ani, apakah sudah bersama dengan kita di sini? Ibu Ani, selamat malam. Baik, sembari menunggu Bu Ani, kami lanjutkan perkenalan narasumber. Narasumber ada Bapak Direktur IKM Pangan, Kemenperin. Beliau adalah Bapak Rizky Yuswandi. Selamat malam Pak Rizky, apakah sudah bersama kita di sini? Selamat malam, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rizky sudah hadir di webinar ini. Selanjutnya kami perkenalkan Ibu dosen Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Beliau adalah Ibu Dr. Sri Rahayu STPMP. Assalamualaikum Bu Sri Rahayu, sudah. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Sri Rahayu sudah berkenan bergabung di webinar ini. Selanjutnya, selain dari kementerian dan akademisi, narasumber kita malam hari ini ada dari MUI. Beliau adalah Bapak Wakil Ketua MUI, Bapak Dr. Haji Anwar Abbas, MM, MAG. Assalamualaikum Pak Anwar Abbas, apakah sudah bersama kita di sini? Pak Anwar Abbas. Baik. Baik, terima kasih Pak Anwar Abbas sudah berkenan bergabung. Selanjutnya, kali ini ada praktisi budidaya dan hilirisasi porang dari PT Sanindo. Beliau adalah Bapak Abimanyu. Selamat malam Pak Abimanyu, apakah sudah bersama dengan kita di sini? Pak Abimanyu. Malam Pak, malam Pak. Oh, baik. Terima kasih Pak Abimanyu sudah berkenan bergabung. Ya, baik Bapak Ibu, kami sudah lengkap memperkenalkan para narasumber. Mungkin untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai acara, marilah kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara ini berjalan lancar dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Kami akan membawakannya secara Muslim, bagi Bapak Ibu yang beragama lain berkenan untuk dapat menyesuaikan. Baik, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, jauhkan kami dari COVID-19, jauhkan kami dari penyakit lainnya, jauhkan kami dari segala macam musibah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, halalan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, berilah kami ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu yang kami dapat dari webinar ini ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan manfaat bagi kami dan masyarakat umum pada umumnya, ya Allah. Ya Allah, berilah kami rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Untuk memulai acara, kami perkenalkan kepada Bapak Ibu sang moderator kita malam hari ini. Beliau adalah founder dari Raja Porang Indonesia, Bapak Thomas Raja Santosa. Bapak Raja sudah bersama kita di sini. Bapak Raja. Ya. Baik. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum, Pak Raja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Raja untuk mengambil alih acara untuk memulai webinar malam hari ini. Terima kasih dari saya, Petra Koperasi Sentra Porang Indonesia, KOSPI. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Raja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada para narasumber yang saya hormati, yang sudah diperkenalkan oleh Bapak MC, yang saya hormati semua peserta webinar malam ini, dan tak lupa juga terima kasih kepada tim Kementan yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga acara ini terlaksana dengan baik. Ya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir dan akan memberikan presentasi tentunya tentang porang. Ya, kebetulan malam ini yang akan kita angkat adalah glukomanan. Ya, untuk itu saya akan sapa pertama Bapak Dirjen. Assalamualaikum Pak Dirjen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Terima kasih. Apa kabar Pak Dirjen? Kabar baik. Ini Raja belum ada permaisurinya, belum kelihatan di layar. Permaisurinya sudah ngantuk Pak Dirjen. Oh iya. Ratu Porang, mana Ratu Porang? Iya. Posisi di mana Pak Dirjen? Ada di Bogor. Iya, oke. Ya, silakan Pak Dirjen untuk mempersingkat waktu. Saya persilakan. Ya, terima kasih. Pengantar saja sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih ini KOSPI, Pak Raja dan jajarannya, juga berbagai asosiasi yang hadir di acara ini. Para narasumber kita yang luar biasa, saya sapa dulu deh. Bu, dari Sriwijaya Unsri, Bu Ani Januariati. Saya pengen Palembang juga mengembangkan porang sesuai pemetaan kawasan-kawasan yang sesuai, Bu.
Juga Pak Riki Yuswandi, terima kasih. Mohon dukungan dari Kemenperin. Ini hilirnya perlu support bersama ini. Aspek hilirnya dari teman-teman Kemenperin. Ibu Sri Rahayu, selamat malam Bu Sri. Sudah kelihatan Ibu Sri di layar. Dari UGM. Kita membutuhkan peran-peran perguruan tinggi, akademisi untuk meneliti ini kandungan glukomanan Pak Porang, Pak Mas Raja ini pengen ditingkatkan. Sudah berapa Mas Raja dapat sekarang? 88, 92 atau berapa? 92 Pak. Alhamdulillah. Nanti diteliti lagi oleh Bu Sri ini supaya lebih bagus lagi. Juga Pak Anwar Abbas, Pak Wakil Ketua MUI. Ya. Selamat malam Pak Anwar Abbas, mohon dukungannya ini terkait dengan aspek label halal begitu ya, karena ini sudah menjadi tren dunia, dengan itu supaya bisa diterima masuk ke pasar dari produk-produk porang ini. Kemudian juga Pak Abimanyu, praktisi budidaya dan pengolahan Sanindo. Selamat malam. Halo. Secara singkat saja, Bapak Ibu kalian, sebagai pengantar, yang pertama adalah orang ini karunia Tuhan, wajib kita syukuri ada di Indonesia. Dulu tumbuhnya tadi Pak Yoyo, itu ada hadir juga Pak Yoyo, Pak Didi ini pasti dari Klangon. Selamat malam Pak Yoyo, Pak Lurah, yang ada di video tadi. Ini peserta pada minta videonya, nanti tolong admin di-share di YouTube Pro Pak Tani, karena pada tertarik itu termasuk materi-materinya ya. Di samping di link ada. Nah, historisnya tanaman hutan dan mulai tahun 2020 itu dikelola di bawah binaan dihandle oleh Kementerian Pertanian, yaitu Ditjen Tanaman Pangan. Mulai tahun 2020, baru tahun lalu terus terang. Dulu harga porang itu bervariasi, pernah yang 2020 itu pernah sekali-sekali 14-16 ribu. Tapi pernah juga teman-teman porang yang dulu-dulu pernah sampai 400 rupiah. Pernah 2.500, pernah 400, pernah juga 4.000, 6.000, 7.000. Jadi tolong nanti saya jelaskan. Petani porang tidak akan ngeluh, dan di webinar tadi siang juga udah jelas. Minta tolong petani-petani porang yang baru dijelaskan ini, supaya perspektifnya harga naik turun itu bisa lebih luas lagi, sehingga bisa menerima. Karena investasi di awal, tahun kedua ke tahun ketiga investasi dan biaya operasional kan kecil, tapi hasilnya dan manfaatnya terus-menerus. Itu beda dengan tanaman semusim. Nah, mulai tahun 2020 dikembangkan, dan tadi di video sudah dijelaskan produksi dan luas tanam langsung meningkat. Tahun depan kita prediksi lebih tinggi lagi produksi, sehingga harus antisipasi hilirisasi, dan materi kali ini sangat menarik supaya saya mengajak pada pelaku-pelaku investor masuk di sini. Mari bareng-bareng, kami sudah mappingkan. Kami tahap pertama yaitu membangun perbenihan, sudah dirilis varietas porang Madiun 1 di Klangon tadi disebutkan. Yang kedua, kami membangun sistem perbenihan, bisa dikembangkan benih-benih porang dari umbi. Hati-hati, dari umbi, ada yang 1 biji harganya 10.000, ada yang 15.000 isi 3, dan seterusnya. Ada yang dari katak, ada yang 140, 160.000, ada yang 200, tergantung grade-nya, biji katak per kilo. Ada dari biji spora, dan terakhir sekarang sudah teman-teman swasta mengembangkan, dan lab kita dengan kultur jaringan. Saya pesan kepada petani, teliti sebelum membeli, hati-hati karena investasi per hektar biaya tahun pertama cukup lumayan, 60, 70, 80 juta lah prediksi per hektar, bervariasi antar daerah. Ini juga menjadi perhatian, konsep kami mengembangkan kawasan-kawasan bukan kecil satu-satu. Yang nanam setengah hektar, 1 hektar, 10 hektar, 20 hektar, tolong bergabung bersatu dengan kawasan-kawasan lain sehingga skala luas. Setiap 100 hektar harus ada hilirnya, setiap 500 hektar harus ada hilirnya, apalagi 1.000. Kenapa dalam skala kawasan? Ini arahan Bapak Presiden dan arahan Bapak Menteri, supaya seluruh produk hasil porang itu terintegrasi dengan hilir, kemudian pasar, sehingga dan ada nilai tambah di situ, mudah pembinaan dan segala manfaat.
Jadi pesan saya di sini minta tolong dinas kabupaten nih, Banyumas, Bandung, Pak Tasik, beberapa kabupaten, nah Pak Bupati Trenggalek, kalau Madiun sudah jalan, kemudian Riau, Aceh, Aceh Timur, Sumut, Sumbar, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, banyak sekali kabupaten, Pangkep, Sidrap, dan lainnya, minta tolong petaninya dikonsolidasikan yang mau nanam, didaftar, nama, nih, KTP, luasnya, dan seterusnya, berkas-berkas itu, kemudian didekatkan dengan bank, Himbara, KUR, atau BPD, tolong dinas kabupaten ngundang seluruh petaninya, kemudian ngundang bank, duduk bareng dapat KUR. Dengan proses prosedur yang diikuti kaidah-kaidah perbankan, ada BI checking. Nah itu satu, karena apa? Modalnya cukup tinggi, animo masyarakat tinggi, tolong diakomodir oleh dinas. Nah kami siap memfasilitasi, kami hadirkan bank di situ. Itu yang pertama supaya bisa berjalan. Yang kedua, setiap lahan hamparan tadi supaya skala ekonomi mudah pembinaan, tolong 1.000 hektar, 500 hektar, 2.000 hektar, 3.000 hektar, itu dalam skala kawasan bisa spot-spot tapi terintegrasi konektivitasnya. Karena itu nanti ada hitungan, satu pabrik skala medium investasi 30-40 miliar pabrik, chip dan tepung, itu setara dengan 1.000 hektar pasokan. Saya nggak mau ada petani ngeluh kesulitan memasarkan. Karena apa? Di situ belum dibangun pabriknya. Dan ini perkembangan bagus, proses untuk ekspor kami mensolusi, protokol sudah kita bahas terus, tinggal langkah terakhir kita mohon doa bareng-bareng, Pak Raja juga, supaya segera tembus lagi pasar-pasar yang ada. Sedang proses sedikit lagi insya Allah. Mohon doa bersama, Bapak Menteri juga lagi berjuang, kita menyelesaikan hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan protokol yang dibutuhkan. Tinggal satu langkah lagi akan semakin lancar di hilirnya, pasar dalam arti luar negeri. Itu konsep kawasan, kemudian benih sudah saya sampaikan. Nah, pemupukan, tolong arahnya ini kan di lokasi-lokasi lahan supaya memenuhi kualitas umbi yang baik diminati pabrik. Judulnya materi hari ini, tadi pagi ada webinar juga materi tentang beras porang, bagaimana brandednya. Nah sekarang bagaimana kualitas umbi supaya bagus, glukomanan tinggi sehingga masuk pabrik, bahkan bisa dikelola oleh kelompok-kelompok tani yang ada. Termasuk yang di Klangon itu udah ngolah bagus itu di Sarat dan Madiun. Nah, pemupukan tolong diarahkan ke pupuk organik. Tolong pengendalian hama penyakit dengan pola mekanik fisik atau dengan pola biologi. Hindari kurangi penggunaan pestisida karena arahnya permintaan ekspor itu ramah lingkungan, non pesticide. Ini untuk konsumsi pangan, yang diarahkan ke konsumsi pangan ke arah itu. Jadi tolong sejak awal ini kita kasih waktu, yang sudah terlanjur nanti kita bina dikurangi itu dan tidak menggunakan bahan-bahan kimiawi karena ini ke arah proses budidaya yang ramah lingkungan dan organik. Lahannya di mana? Di lahan kering, lahan tanda hujan, lahan perkebunan, lahan hutan, lahan perhutani, dan lahan-lahan marginal lain yang tidak mengganggu. Kalau di sawah nanti umbinya kena air terus. Jadi cocoknya ini di daerah lahan kering, tolong sampai 60% masih bagus. Teknik budidaya kami ada di website, ada petunjuknya, ada manual booknya, termasuk konsepsi pengembangan kawasan-kawasannya sudah kami mappingkan, daerahnya juga. Nah ikuti pedoman itu supaya diperoleh bagaimana good agriculture practices, GAP-nya terpenuhi. Ada materi kuliah yang kedua ini, traceability. Jadi setiap pabrik nanti memenuhi standar termasuk good handling practices-nya, tapi petani pemasok ke pabrik juga terdata, terrecord dengan baik dengan sistem, makanya kita kembangkan juga platform ekosistem. Nah arahnya ke situ, artinya apa? Petani dan industri berjalan bareng-bareng saling mengisi, tidak ada yang dirugikan, arahnya ke situ. Jadi kuncinya tadi pendekatan skala ekonomi kawasan, hulu hilir terpenuhi, perbeniannya sudah standar, ke arah ramah lingkungan, di backup oleh KUR, ada off-taker-nya. Nah ini akan menarik sehingga akan mensolusi termasuk masalah harga.
tadi. Kemudian yang berikutnya terima kasih nanti para narasumber, Bu Ani, Pak Riki, Ibu Rahayu, Pak Anwar, Pak Abimanyu menyampaikan kriteria-kriteria apa sehingga bisa memenuhi kualitas umbi yang bagus. Dalam arti pertama, memenuhi unsur keamanan pangan. Yang kedua, memperhatikan sanitari, fitosanitarinya untuk standar kualitas ekspor, kemudian halal, label. Nanti ada prosedurnya, mohon dijelaskan Pak Anwar Abbas supaya bisa dipenuhi hal-hal yang sifatnya itu. Nah, sekarang proses hilirnya siapa yang melakukan? Bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok, bisa level UKM, bisa skala menengah, maupun skala pabrik. Ada pabrik yang kapasitas 60-80 ton per hari, umbi basah masuk, ada yang 2 kalinya hampir 180 ton per hari juga ada. Jadi kami sudah create. Terima kasih para pelaku usaha yang hadir di sini juga, praktisi, akademisi, juga para petani. Daftar kami sudah tercatat 108 industri pengolahan di Indonesia. Sebarannya di paling banyak daerah-daerah sentra. Nah, tolong saya minta NTT dikembangkan, NTB Kaltim yang kemarin, Kalsel, daerah wilayah Sumatera juga dikembangkan, di Sulsel sudah lumayan, udah tumbuh. 108, bahkan eksportirnya juga kami data, negara tujuannya juga demikian. Nah, pasar, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya berpangku pada pasar ekspor yang memang komposisi sekarang 80% untuk ekspor. Dan bentuknya masih dalam bentuk chip dan tepung. Nah, ini potensi besar, sudah ada industri hilir and product. Untuk yang 10% sudah masuk di dalam negeri, mari kita bareng-bareng branding, merubah mindset makanan olahan porang yang lebih baik, lebih sehat, dengan segmen pasar tertentu. Saya nggak mau mengajarkan masalah harga dan seterusnya, karena apa? Ya itu. Tetapi yang jelas ada potensi pasar di dalam negeri yang besar. Sudah ada disiapkan juga, Pak Presiden sudah peletakan batu pertama kemarin untuk beras porangnya. Ada beras porang, ada mie porang, ada bakso, ada sosis, ada es krim, ada kue basah, kue kering, segala macam dari porang. Belum lagi Mas Raja sekarang ke kosmetik ya, sudah jadi belum untuk masker itu? Saya tunggu sampelnya ke kantor Mas Raja yang di Surabaya untuk kosmetik kecantikan. Kandungan tepungnya ini kan seratnya tinggi, sangat lembut sekali, belum ada pembandingnya nih, luar biasa dari porang. Sehingga mohon maaf kalau nggak salah di Jepang itu untuk operasi kulit, operasi plastik ya, itu dari bahannya salah satunya porang. Apa benar nggak? Tolong dicek. Tetapi yang jelas komedo flek-flek hitam di muka ini dengan menggunakan porang bahannya akan bisa cepat sehingga kelihatan wajah putih. Kalau ibu-ibu semakin cantik, awet muda itu karena itu bersih flek-flek komedo dan seterusnya. Mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun lebih muda. Itu promosi saya Pak Raja ya, nggak apa-apa di forum ini. Sekalian promosi. Iya. Dari farmasi labnya sudah keluar. Alhamdulillah. Ya. Ini yang untuk kosmetik ya, untuk masker dan sejenisnya. Ini untuk awet muda Pak Dirjen. Ini udah masih disegel dari farmasi labnya. Ya, saya mencoba nanti mohon masukan para narasumber juga. Terima kasih Mas Raja. Saya hati-hati menjelaskan ini, kalau nanti terlalu jemping, bikin awet muda itu terlalu jempingnya tinggi. Tapi kenapa awet muda? Saya jelaskan pelan-pelan. Karena wajah itu semakin halus dan putih. Kenapa semakin halus dan putih? Karena komedo hitam diambillah dari porang tadi, sehingga awet muda itu karena faktor itu, bukan karena menggunakan langsung awet muda umurnya berkurang, tidak ya. Jadi agak pelan-pelan saya supaya step-stepnya itu bisa diterima publik, karena ini masyarakat luas juga. Jadi ada alasan ke situ, termasuk untuk sehat. Jadi kalau mau pengen langsing, yang badan kayak kita-kita ini, makanlah konsumsi porang. Nah, nanti ada historisnya, step-stepnya kenapa kok porang begitu. Karena zero kalori misalnya, karbonya sangat rendah.
kemudian apalagi, bahkan segala manfaat kesehatan ada di situ, ada di Google, di YouTube, dan di Propak Tani kami ini udah seri keberapa Pak Raja? Udah berapa seri? Hah? 7. 77 ya. Oh, 77. Jadi banyak sekali materi yang bisa dihimpun. Terima kasih. Yang terakhir saya pesan terima kasih kepada narasumber. Nanti kita berlanjut kepada tema-tema yang lebih spesifik. Tidak akan berakhir di sini tentang porang karena ini favorit, dan juga pangan-pangan lokal lain. Kami menghimpun berbagai materi mengenai bagaimana padi, jagung, kedelai, sorghum. Besok Senin itu tentang hanjeli, tentang apa itu talas, tentang sorghum dan lain sebagainya kita angkat untuk menggerakkan pangan lokal kita. Cintai produksi dalam negeri. Tolong ibu-ibu nih saya pesen dompet bapaknya dijaga supaya menggunakan belanja dari pangan-pangan lokal. Terus terang saya anti impor. Jadi kalau beli tepung yang dari negara tetangga, bapak ibu berarti membelanjakan untuk petani negara lain. KTP kita Indonesia, ingat ya. Konsumsi pangan lokal. Itu termasuk menghargai jerih payah petani. Nanam porang perlu 2 musim baru dapat. Nah, tolong 2 musim itu kita beli. Jadi jangan nawar kalau petani menjual. Oh ya, sekadar info Mas Raja, Bapak sekalian, kita mengenal 2 musim, negara tropis 4 musim, tapi sekarang kita dapat menjadi 3 musim. Yang musim ketiga yaitu musim hujan, musim kering, satu lagi musim PPKM COVID. Jadi ada 4 musim, 3 musim. Cintai produksi dalam negeri, hargai jerih payah petani, konsumsi pangan lokal. Viva Republik Indonesia, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen atas dorongan dan motivasinya, dan untuk mengingatkan ada 3 musim, yaitu musim PPKM. Ya. Oke, narasumber berikutnya ada dari MUI, Bapak Dr. Haji Anwar Abbas, MAG. Ya. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi selamat datang di dunia porang Bu ya. Jadi kami memang sedang mengembangkan dan memperluas pertanian di bidang porang ya. Memang porang saat ini jadi idola dunia karena sebagai bahan makanan juga untuk industri maskapai, Boeing, Tesla, dan lain-lain. Lalu juga untuk obat-obatan, kosmetik, dan beberapa industri yang lainnya. Nah, untuk itu, karena ini menyangkut dengan makanan dan higienis, dan lain-lain, mungkin prosesnya mungkin ada yang masih kurang mengikuti atau anjuran untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena di kemudian hari orang ini akan jadi makanan rakyat Indonesia ya. Jadi mohon arahannya Bu ya selaku regulator untuk halalnya. Silakan Bu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Sebenarnya saya masih ingin mendengar penjelasan Pak Dirjen Pak Suwandi. Terima kasih Buya. Saya rasa 24 jam bicara tentang porang saja mungkin barangkali masih belum cukup juga. Cuma kan bagi tadi memendek-mendekkan saja kan. Ya saya baca juga ya Pak Jokowi menyatakan bahwa porang ini diharapkan menjadi pangan masa depan ya. Dan menurut saya memang porang ini ya karena dia low kalori ya, low karbohidratnya ya, jadi sangat diperlukan oleh ibu-ibu yang pengen langsing ya Pak Dirjen ya. Dan juga perlu makan porang
Pak Suwandi perlu makan porang supaya agak lebih kurus. Kan? Dan Setuju, juga Romo, setuju. selain itu ya kadar gula. Sekarang ini orang yang sakit diabetes banyak. Anak-anak muda-muda sudah kena diabetes ya. Ya, jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh Pak Presiden ini pangan masa depan saya relevan ya, karena orang ingin sehat ya. So, selama ini kita lihat orang bekerja keras ya, mengabaikan kesehatan untuk mendapatkan duit gitu. Tetapi setelah didapat ternyata dipergunakan untuk membuat tubuh menjadi sehat. Jadi berputar-putar di situ kan gitu ya. Oleh karena itu ya supaya mereka dapat duit dan duitnya bisa dipergunakan untuk kepentingan yang produktif ya mereka harus sehat. Dan salah satu yang instrumen atau makanan yang bisa mendukung ke arah itu ya menurut saya adalah ya porang. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden menurut saya tepat ya. Cuma pertanyaannya adalah yang namanya orang Indonesia itu kalau belum makan nasi itu belum dianggap makan. Nah, itu jadi masalah ini. Sehingga ketika pelaksanaan haji tahun berapa itu jamaah berteriak-teriak karena nggak ada nasi kan. Padahal roti melimpah. Roti itu ada di mana-mana. Tapi ya orang Indonesia itu kalau sebanyak apapun makan roti belum dianggap makan. Gitu kan. Jadi baru dianggap makan kalau sudah makan nasi. Gitu. Jadi belum dianggap makan, belum sudah makan porang. Nah itu oleh karena itu mungkin barangkali ya secara nasional mungkin perlu barangkali diadakan gerakan ya. Gerakan bagaimana caranya supaya ya sedikit demi sedikit ya bisa pindah dari beras kepada porang. Kemudian ya karena ini menyangkut makanan itu terkait dengan halal ya. Kalau ada proses ekstraksi ya, Komisi Fatwa MUI sudah menegaskan bahwa jika di dalam melakukan ekstraksi itu mempergunakan alkohol dan alkoholnya tidak terbuat dari khamar dan minuman keras maka boleh ya. Tetapi kalau seandainya proses ekstraksi itu mempergunakan alkohol yang masuk kategori minuman keras, khamar ya maka tidak boleh ya. Dan biasanya untuk melakukan ekstraksi yang kayak begini ini biasanya mereka bukan pakai Biasanya mereka bukan pakai alkohol yang berasal dari minuman keras ya, tapi adalah yang berasal dari yang non minuman keras. Jadi menurut saya ya persoalan kehalalannya mungkin barangkali tidak terlalu ribet ya, karena menurut teman saya dari IPB ya kalau untuk mengekstraksikan porang itu mereka biasanya tidak mempergunakan alkohol yang berasal dari dari minuman keras atau alkohol atau khamar. Nah, cuma ini saya perlu juga sampaikan kepada Pak Dirjen. Ini pengalaman pribadi saya nih Pak Dirjen. Pak Dirjen masih ada ya Pak Sandi? Masih Pak, siap Pak Buya. Saya ini hampir digebuk orang Pak Andi. Oh iya. Ketika saya pergi ke satu daerah ya saya berdiskusi berdialog ya dengan para petani. Terus lalu saya menyarankan mereka untuk menanam ini dan itu begitu kan. Marah mereka. Apakah Bapak ini akan membuat kami rugi lagi seperti sebelum-sebelumnya gitu? Terus saya tanya, kenapa? Dia bilang begini, dulu datang petugas entah dari tingkat kabupaten atau provinsi menyarankan menanam jahe. Lalu kami tanam jahe dan bagus hasilnya, tetapi tidak laku gitu. Sehingga akhirnya mereka rugi besar ya. Oleh karena itu menurut saya Kementerian Pertanian ini perlu kemarin cabai di Kulon Progo ya 2.500 ya di Kulon Progo kalau saya tidak salah. Iya di Kulon Progo harga cabai 2.500 ya tanggal 26 Agustus kemarin ini. Sehingga oleh petaninya ya dibuang aja gitu. Kalau itu masih agak bagus lah di daerah Probolinggo masih 15.000, 18.000 ya. Oleh karena itu menurut saya masalah harga ini memang harus menjadi perhatian ya. Dan saya karena belum tahu persis ini peta industri porang ini
ini kesan saya ya, ini perdagangan monopsoni kayaknya dia. Kalau monopoli kan ya si penjualnya satu ya. Kalau ini saya lihat ini pembelinya apa pengempul apa namanya, pembelinya satu di beberapa daerah satu cuma gitu ya. Kalau ini pedagang monopsoni ya berarti ya perusahaan itu ya preset sehingga harga mereka gitu kan. Nah, oleh karena itu saya nggak tahu nih Pak Dirjen, bisa nggak orang ini ya jangan pasarnya pasar monopsoni tapi adalah pasar persaing sempurna begitu, bisa nggak ya? Supaya harga tidak dipermain-mainkan dan apa namanya petani tidak dirugikan, karena biasanya ya petani itu dirugikan karena dia monopsoni. Gitu. Iya Bu ya, izin Pak, kelebihan porang Bu ya. Iya. Ini kalau harga nggak bagus sekarang disimpan, ya, itu tidak busuk sehingga tahun depan malah semakin besar Pak. Jadi kelebihannya beda dengan tanaman semusim. Semakin simpan semakin untung. Dan ini pasarnya terbuka Pak, banyak, kita punya sekitar 60-an negara Pak pengimpor porang dari kita dalam bentuk chip itu yang saat ini eksis, tapi juga ada pasar dalam negeri 10% lah masuk. Ya, jadi nanti eksporter ada 70-an sekarang Bu ya. Pak Dirjen kan di Jakarta ya. Iya. Kan Dirjen bukan dari Surabaya mengatur apa kan, dari Jakarta kan ya. Nah, ketika saya menghadap Menteri Pertanian, terus saya bilang bahwa Muhammadiyah punya tanah 57 hektar di Jonggol. Dan apa namanya Pak Menteri sudah mengirim orangnya ke Jonggol gitu kan. Kemarin dari Lazismu Muhammadiyah Pusat itu minta sama saya, Pak Andrabas bisa nggak 20 hektar untuk saya tanam porang gitu kan. Ya, saya bilang jangankan 20 hektar, 40 hektar pun saya kasih, saya bilang gitu kan. Cuma pertanyaan saya ya, saya minta juga lah Pak Dirjen ikut juga mendampingi supaya kan kalau Lazismu yang mengolah ya, itu kan bukan untuk Lazismu, keuntungannya bukan untuk Lazismu, tapi adalah untuk umat atau untuk warga masyarakat yang memang mengalami kesulitan, karena hasilnya itu adalah untuk membantu orang-orang yang fuqara dan masakin. Itu aja mungkin barangkali Pak Raja ya. Saya berterima kasih sekali dengan Pak Wandi. Saya melihat beliau ini ganteng sekali Kak, bintang film India saya lihat, jadi senang juga saya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami tindak lanjuti yang Jonggol nggak jauh dari sini. Iya makanya. Lebih lanjut ketemu Pak. Tolong sampaikan sama Pak Menteri ya Pak Wandi ya. Ya, kan dulu waktu ketemu saya dampingi sama Pak Menteri. Kurang gitu. Karena dulu sudah beliau perintahkan itu. Siap. Ya. Siap. Terima kasih Bu ya. Minta nomor telepon Pak Wandi ntar ya. Ya, siap. Pak Raja punya ya? Ada siap Bu ya. Ada Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Wandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon Bu ya tetap di sini ya, nanti mungkin ada pertanyaan untuk Bu ya, jadi bisa langsung terjawab. Ya, untuk narasumber berikutnya ada dari UGM, Ibu Dr. Sri Rahayu, STPMP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak Raja. Alhamdulillah. Baik ya Ibu ya. Sehat ya? Baik, sehat. Iya, padahal baru beberapa hari yang lalu kita ketemu ya. Sudah kangen lagi nih sama Bu Sri Rahayu. Mohon. Iya. Ibu mungkin bisa mau dioperasikan sendiri atau saya sendiri saja. Ya. Sendiri saja. Tapi ya, IT mohon dibantu untuk jadi co-host ya, Bu Sri Rahayu. Ya, silakan Bu Sri Rahayu. Ya, baik. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati Pak Raja, terima kasih
sudah mengundang lagi. Yang saya hormati juga Bapak dan Ibu peserta webinar pada malam hari ini. Untuk materi yang akan saya sampaikan ini sharing saja, ini tentang kualitas chip, tepung porang, dan glukomanan porang. Nah, biasanya karena kenapa saya angkat ini karena kadang sulit membedakan tepung porang dan glukomanan porang. Oke, baik, akan saya lanjutkan. Ini karena waktunya 20 menit ya Pak Raja? Iya Bu, 20 menit Bu. Ya, baik. Ya, itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa porang ini sekarang sudah banyak sekali yang membudidayakan dan prospeknya seperti apa itu sudah terlihat di mata. Nah, kemudian mungkin kita masih melihatnya yang bagus gitu ya. Oke, untuk porang itu pada intinya adalah menjadi bahan baku pembuatan glukomanan. Jadi endingnya itu yang kenapa nilai jualnya menjadi tinggi itu karena dia porang itu mengandung glukomanan. Dan di Indonesia itu sebenarnya sudah ibaratnya diletakkan saja gitu ya, kalau tanahnya cocok itu dia akan tumbuh dengan baik. Oke, kemudian saya lanjutkan tadi porang itu sebagai bahan baku pembuatan glukomanan. Glukomanan itu apa? Nah, glukomanan itu adalah serat pangan larut air yang dapat diperoleh secara alami, antara lain dari tanaman porang yang di Indonesia itu Amorphopholis oncophilus. Nah, sebenarnya kalau di Jepang itu kan konjac ya. Kemudian juga ada beberapa jenis lagi yang tanaman yang kandungan glukomanannya tinggi. Nah, mungkin ada iles-iles dan ada walur dan sebagainya itu dia kandungan glukomanannya rendah. Tetapi kalau yang porang, tanaman porang itu yang kandungan glukomanannya itu tinggi. Nah, nanti tingginya berapa? Nanti kita lihat komposisinya. Nah, secara komersial glukomanan itu sering disebut konjac flour ya, tepung konjac. Dan juga kalau di tempat di Cina itu untuk standar komersialnya itu namanya purified konjac. Nah, kenapa glukomanan ini kok hebat sekali ya? Tadi fungsinya macam-macam ya, ingin untuk diet, untuk cantik dan sebagainya. Ini salah satu beberapa sifat glukomanan itu dia memiliki kelarutan yang besar dalam air. Jadi dia itu mampu menyerap air hingga 100 hingga 200 kalinya. Jadi ketika kita melarutkan 1 gram glukomanan ya bukan tepung porang tapi glukomanan itu dia akan mampu menyerap, jadi bisa mengembang itu hingga 100 sampai 200 kali. Nah, oleh karena itu kalau ditambahkan ke makanan, tadi kan bisa diet itu sebenarnya karena dia terus menjadi kenyang, jadi mengembang ya, sehingga menjadi sensasi kenyang ya. Kalau sensasi kenyang sehingga kita kalau akan lapar lagi itu menjadi tertunda gitu, karena salah satunya adalah kehebatan dari glukomanan itu dia mampu menyerap air yang tinggi. Nah, kemudian viskositasnya itu juga tinggi. Viskositas itu kekentalannya. Nah, ini viskositas itu juga sebenarnya tergantung dari kekentalannya itu tergantung dari bagaimana prosesnya. Nah, ini yang sejauh saya mengatakan 70.000 centipoise ini karena dari penelitian kami sebenarnya rata-rata ya ini, tapi sebenarnya bisa lebih dari ini. Tetapi karena kita kondisikan ya, kalau rata-ratanya sekian 70.000 centipoise. Kemudian juga dia mampu membentuk gel yang bersifat stabil dan irreversibel dan mampu membentuk lapisan film. Jadi glukomanan itu kalau kita larutkan di dalam air kemudian kental gitu ya, kita diamkan gitu nanti jadi kayak plastik gitu ya. Jadi dia sangat cocok untuk coating ya, untuk melapisi. Itu adalah glukomanan. Nah, kemudian dia manfaatnya apa? Glukomanan itu manfaatnya bisa untuk industri pangan, industri farmasi, dan industri kimia. Nah, tetapi saya ini nanti lebih banyak ke industri pangan karena background saya di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, di bagian pangan. Kemudian untuk penggunaan glukomanan dalam industri pangan itu macam-macam ya. Untuk produk tepung itu bisa mie dan pasta. Jadi sebenarnya itu bukan jadi glukomanannya tadi itu ditambahkan sekian persen gitu ya. Jadi seperti ingredient ya, bahan tambahan pangan, bukan si glukomanannya itu terus menjadi itu bukan seperti itu, tetapi di sini adalah ditambahkan
Di sini mie dan pasta ini dia bisa menyerap dan menyimpan air sehingga meningkatkan elastisitas. Jadi kalau mie itu kita tambahkan glukomanan, itu elastisitasnya itu menjadi meningkat. Dan juga kalau kita tambahkan glukomanan di dalam mie itu, mohon maaf kalau kayak seperti mie instan itu kan kalau kita rebus itu kuning gitu ya, apa ada keruh gitu ya. Kalau ini nanti bisa bersih, bisa bening gitu kalau kita tambahkan glukomanan. Kemudian juga untuk coating ya, coating beku. Kemudian untuk produk susu itu yogurt, puding, es krim. Jadi kalau misalnya kita tambahkan ke es krim itu karena dia mampu menyerap air, sehingga es krim itu nggak gampang meleleh gitu ya. Dia mampu memegangi air. Jadi glukomanan itu mampu memegangi air sehingga menahan air ya, sehingga dia es krimnya tidak gampang meleleh. Kemudian puding itu juga jadi kenyal gitu ya. Kemudian juga pada produk roti, kemudian ini untuk gel pada makanan untuk dessert itu. Kemudian juga minuman, jelly itu yang membuat kenyal itu adalah karena dia ditambahkan glukomanan. Jadi rasanya itu menjadi kenyal gitu ya. Kemudian juga dapat dicampurkan pada produk-produk seperti sosis, itu nanti sosisnya itu juga beda, bakso gitu ya, juga bakso gitu dia bisa fungsi sebagai pengenyal. Sosis juga demikian. Nah, kalau untuk industri kimia itu dia sebagai bahan pengisi dan pengingkat tablet, kemudian bahan pelapis ya, coating tadi, karena dia memang ketika dicampurkan dengan air kemudian kita biarkan gitu ya, nanti dia bisa membentuk film seperti plastik gitu ya. Kemudian juga sebagai bahan perekat, kemudian sebagai penguat tenunan dalam industri tekstil, kemudian juga media pertumbuhan mikrobia, bahan pembuat ini dan sebagainya. Nah, kemudian tadi untuk industri farmasi itu tadi dikatakan untuk pil untuk diet itu ya, sebenarnya itu karena dia mengembang gitu ya, sehingga kenyang itu, rasa kenyangnya sehingga nanti inputnya kan menjadi berkurang, jadi tahan lapar gitu ya. Kemudian juga untuk manfaatnya sebagai prebiotik untuk memperbaiki saluran cerna, jadi untuk BAB biar lancar itu konsumsi ini glukomanan ya, glukomanan bukan tepung puran tapi glukomanan. Kemudian menurunkan lemak dan kolesterol total, kemudian ini untuk diet dan menurunkan berat badan tadi, sebenarnya kaitannya itu ya. Oke, kemudian juga ini untuk farmasi itu untuk pupuk itu loh, facial puff itu ya, untuk pembersih itu ya, pembersih wajah. Itu karena lembut itu. Nah, kemudian urut-urutannya ketika kita akan memproduksi atau memproduksi glukomanan itu urut-urutannya dari porang segar, kemudian nanti dibuat menjadi ciporang, kemudian dibuat menjadi tepung porang, kemudian dibuat jadi diekstrak, diambil glukomanannya menjadi tepung glukomanan. Nah, sebenarnya juga bisa dari porang segar ini langsung menjadi tepung glukomanan. Cuma nanti hitung-hitungan prosesnya biayanya akan lebih mahal. Nah, ini nanti kualitasnya, jadi gini, kualitasnya dari ciporang, kemudian tepung porang, nanti apa saja secara komersial itu apa saja nanti akan saya jelaskan, dan nanti kualitas dari tepung glukomanan itu apa saja. Nah, ini kualitas dari ciporang ini sangat ditentukan oleh cara pengeringannya ya. Suhunya, kemudian metode pengeringannya itu akan sangat berpengaruh, nanti akan saya tunjukkan. Berpengaruh terhadap apa? Terhadap glukomanan yang dihasilkan. Nah, ini enggak turunannya seperti ini. Nah, untuk tahapannya itu mulai dari porang segar, kemudian intinya porang segar, kemudian ciporang, tepung porang, kemudian diekstraksi menjadi glukomanan. Nah, ini peralatannya itu bisa pakai manual, jadi sebenarnya untuk sekarang kan lebih mekanis, itu lebih cepat gitu ya, sehingga kenapa? Kalau ciporang itu dirajang kelamaan gitu ya, manual gitu, itu nanti dia cepat sekali coklat itu ya, tetap sekali coklat. Nah, itu kan nanti akan berpengaruh terhadap kualitas dari glukomanan.
Nah, kemudian untuk porang sendiri, porang segar itu kandungan nutrisinya ini ada berbagai sumber ya, ada berbagai sumber. Jadi kalau umbi porang itu kadar airnya sekitar 80%, sehingga nanti bahan keringnya itu sekitar 20%. Kalau 80% berarti yang keringnya itu 20%. Dari kering tersebut nanti ada patinya 2%, dan ada manan-manan di sini maksudnya adalah glukomanan. Ada glukomanannya 55%. Jadi kalau tadi padatannya itu 20%, kemudian glukomanannya 55%, artinya dia di dalam glukomanannya itu ada 10% dari totalnya. Ini adalah berbagai sumber ya. Ini kenapa ini nanti ada beberapa sumber lain. Ini tergantung dari porangnya ya. Kalau ini tadi porang ya, ini juga porang. Nah, kalau ini kita ngitungnya berbasis umbi segarnya. Jadi mungkin kalau melihat hasil lab itu juga harus dilihat ini basisnya apa. Basisnya itu dari segernya atau basisnya dari padatan porangnya itu. Nah itu. Nah ini juga bervariasi itu karena tadi tergantung dari kualitas bahan bakunya. Tadi kan bibitnya dari mana, kemudian dia sudah vegetatifnya itu seberapa musim dia dipanen dan sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap ini nanti kandungan-kandungan ini. Kemudian di sini ada kalsium oksalat. Kalsium oksalat di sini 0,19% itu dari padatannya ya. Nah, kemudian ini kalau yang untuk konjak, kemudian muleri ini yang glukomanannya itu antara kisarannya 54 hingga 61, ini total bahan keringnya. Dan patinya sekian. Jadi memang berbeda ya. Ini bukan dari kita ya. Ini bukan porang kita. Mungkin porang kita ada yang muleri ini ya bisa sama saja ya ini ya. Tapi ini makanya nilainya adalah dalam bentuk kisaran. Nah, kemudian setelah porang, kemudian ketika kita membuat chip itu ini ada SNI-nya kalau chip porang. Ini misalnya kadar air ini maksimal 12%, kadar glukomanannya itu minimal 35%, kemudian benda asingnya maksimal 2% dan kondensatnya tidak ada gitu ya. Untuk mutu 1, mutu 2. Kalau mutu 2 dia kadar glukomanannya bisa lebih rendah minimal 15%. Nah, kemudian kalau tepung porang itu juga nanti ada berbagai. Jadi gini, tepung porang itu SNI tepung porang itu yang bukan SNI ya, standar komersial itu yang menyertakan standar komersialnya itu adalah yang Cina, nanti ada di bawah. Nah, ini yang tepung porang itu dari berbagai penelitian ya, ini dari FTP dan ini dari penelitiannya Wahyuni ini. Kisarannya adalah sekian. Jadi kadar A-nya 12,5%, kadar A-nya sekian. Nah, ini kadar oksalatnya ini 0,8 ya, 0,8 dari sekedar ini. Oke. Kemudian jadi gini, glukomanan itu kan dia berada di dalam idioblas ya. Kemudian dia itu di dalamnya itu ada kalsium oksalat dan ada cairannya itu. Jadi kalsium oksalat dan cairan itu diselubungi oleh si glukomanan. Nah, sehingga tingkat kesulitannya adalah bagaimana memisahkan kalsium oksalat itu, memisahkan glukomanan dari kalsium oksalat. Kalsium oksalat itu bentuknya kayak jarum-jarum. Memang tersedianya sedikit, tetapi sedikit itu kan nanti kalau dikalikan dalam jumlah yang besar itu dia kali tonasenya itu kan akan secara akumulasi itu akan sehingga tingkat kesulitan dari proses pengolahan porang menjadi glukomanan itu adalah karena ada kalsium oksalatnya. Nah, ini bentuk-bentuk kalsium oksalat pada porang ini bentuknya adalah seperti jarum. Nah, kemudian glukomanan. Tadi sudah saya sampaikan ya, glukomanan itu merupakan polisakarida yang terdiri dari unit manosa, sehingga tadi ada di kandungannya itu manan adalah glukomanan. Ini dia secara fisik itu viskositasnya tinggi, larut dalam air, mudah membentuk gel gitu ya. Ini kemudian, nah ini untuk standar kualitas glukomanan itu ini Kementerian Pertaniannya Cina ini. Dia membuat kamen untuk konjektor, kemudian purifier. Jadi
Jadi sebenarnya dari standar kualitas yang dikeluarkan oleh Cina ini, yang common conject flour ini yang dimaksud adalah tepung porang. Kalau yang ini adalah glukomanan. Jadi viskositasnya dia lebih dari 22.000 centipoise untuk yang top grade, kemudian first grade, dan ada yang second grade. Nah, kalau dia bentuknya adalah glukomanan, dia viskositasnya itu tinggi, lebih dari 32.000 centipoise. Nah, kemudian kadar glukomanannya juga, kalau kadar glukomanannya itu masih sekitar kurang dari 80, itu artinya dia masih dalam bentuk tepung porang. Tapi saat ini juga banyak beredar tepung porang yang dia dicuci pakai etanol sehingga dia bisa tinggi ya, mungkin bisa sampai 80. Tapi dia belum bisa dikategorikan sebagai glukomanan. Nah, kalau glukomanan ini nanti dia bisa sampai 90%-an ya. Kalau di Jepang itu dia 93 itu untuk skala komersial. Kemudian juga ini untuk sulfurnya ya, sulfur dioksida SO2-nya itu kurang dari 1,6. Kalau di standar komersial Cina ini mensyaratkan seperti ini. Tapi ada juga yang Eropa itu sama sekali nggak boleh ada sulfurnya. Sama sekali tidak boleh ada sulfurnya. Kemudian ini untuk kadar airnya, ini kadar abu gitu. Kemudian ini untuk cemaran logam ini juga ada. Jadi kalau di standar Cina itu top grade, first grade, dan second grade itu tergantung dari ukuran partikelnya juga. Misalnya yang top grade untuk yang tepung porang itu dia bebas pati dan bebas kotoran lainnya ya impuritasnya. Itu ukurannya adalah 0,125 mm hingga 0,33 mm. Dan yang bagus itu yang kurang dari 0,125 mm. Kemudian juga yang glukomanan, yang purified ini ya tergantung dari ukuran partikelnya. Jadi semakin kecil itu dia ukurannya semakin kualitasnya semakin bagus. Nanti akan cepat lah. Kemudian dari standar kualitas yang Eropa dan FAO itu juga dia mensyaratkan, misalnya viskositasnya ini kalau standar Eropa itu lebih dari 20.000, proteinnya kurang dari 1,5. Jadi memang untuk mengambil glukomanan itu proteinnya itu harus dihilangkan ya, dikurangi itu ya. Kemudian juga ini SO2-nya ini ada yang kurang dari 4 ini miligram per kilogram. Nah, kemudian ini yang tadi sebenarnya yang tadi Eropa ya ini sama ya, startnya itu dia kurang dari 1%, kemudian kandungan proteinnya kurang dari 1%, viskositasnya lebih dari 20% dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, jadi gini, tadi ingin saya tunjukkan bahwa pengeringan itu menjadi titik kunci ya di dalam proses pengolahan untuk menjadi glukomanan. Karena apa? Karena ketika kita mengeringkan ini dari hasil penelitiannya Salida 2020, ini dia mengeringkan yang utuh ini adalah glukomanan ini. Yang ini pakai SEM ya, diuji pakai SEM ini adalah glukomanan. Nah, ini mengeringkannya itu menggunakan udara pengering gitu loh. Mungkin kalau suhunya 50 derajat. Itu kalau kita istilahnya itu pengering oven gitu ya. Sebenarnya keliru istilah itu. Pengering itu ya pengering, oven ya oven. Kalau oven itu menjadi matang. Tapi kalau pengering menjadi kering. Tapi karena sering salah kaprah itu bilangnya pengering oven. Tapi itu salah kaprah ya. Itu pengering yang modelnya rak itu loh, cabinet dryer. Ini dia dikeringkan menggunakan udara pengering suhunya 50 derajat Celcius, itu glukomanannya itu mulus gitu ya, mulus gitu. Kalau kita lihat satu partikel gitu dia mulus bentuknya. Nah, kemudian kalau ini menggunakan microwave vacuum dryer, jadi dia pengeringannya menggunakan microwave vacuum dryer dan suhunya itu memang lebih tinggi tetapi lebih cepat. Nah, ini akibatnya apa? Ini bentuknya menjadi tidak mulus gitu ya, tidak mulus retak-retak. Tetapi ketika diukur viskositasnya ini yang retak-retak ini viskositasnya bisa lebih tinggi. Karena apa? Karena di sini perbandingan antara luasnya ya. Kalau retak-retak itu kan semakin kecil luas permukaannya semakin besar. Jadi luas per volumenya itu lebih tinggi. Kalau luas sehingga kalau dilarutkan dia akan lebih cepat larut gitu ya, sehingga dia
viskositasnya itu bisa lebih tinggi. Jadi perbandingan antara luas dari partikelnya dibagi dengan volumenya itu semakin tinggi, maka dia viskositasnya semakin tinggi. Nah, itu sehingga untuk kenapa pakai penjemuran, kadang bagus, kadang tidak, itu sebenarnya tergantung dari ini akan menghasilkan akan menghasilkan glukomanan dengan kualitas yang viskositasnya itu masuk standar komersial sebagai glukomanan atau tidak, itu sangat dipengaruhi oleh cara pengeringannya. Itu kemudian juga sekarang ada juga pengeringan yang pada umumnya ya menggunakan blood dryer, jadi dia yang bergerak itu ya, pengeringannya itu yang ada rantainya itu yang bergerak itu. Kemudian ini adalah hasil ekstraksi dari glukomanan yang diekstrak yang diproduksi oleh FTP UGM. Kami ini sudah meneliti ini sejak tahun 2011 dan ini sudah kami sandingkan dengan yang komersial. Komersialnya ini pakai kisah ini karena beberapa standar ya, standar komersial ini dari Cina, kemudian dari Eropa. Ini ternyata glukomanan porang kita itu dia masuk di dalam standar komersial. Jadi bisa memenuhi standar komersial, bahkan viskositasnya itu bisa tinggi, tergantung dari bagaimana kita memprosesnya. Dan juga sebenarnya tergantung juga dari bahan bakunya. Jadi bahan baku itu sangat berpengaruh terhadap kualitas glukomanan yang dihasilkan. Nah, itu nanti yang bagian budidaya ya, memang sebaiknya ada pemetaan. Pemetaannya adalah porang seperti apa, tanaman porang seperti apa yang dia bisa menghasilkan glukomanan dengan kualitas yang diinginkan oleh secara komersial ya. Tetapi ini saya mengangkatnya dari untuk makanan ya, untuk ke industri pangan ya. Jadi nanti bisa jadi untuk industri pangan manusia ya ini ya. Karena juga ada juga yang untuk pet itu ya, untuk binatang itu biasanya dia menggunakan tepung porang, tapi kalau untuk pangan ini adalah glukomanan. Nah, ini adalah glukomanan dari porang yang kami ekstrak, yang sudah diekstrak oleh UGM. Ini bedanya tepung porang itu seperti ini ya, tepung porang itu seperti ini coklat, kalau yang glukomanan itu putih, tapi ini memfotonya itu efek foto ya, ini sebenarnya menjadi seperti ini, putih ini ya, putih seperti ini, dan ketika dilarutkan itu kentalnya seperti ini. Nah, ketika kita tuh bisa mengecek apakah glukomanan kita bagus atau tidak, itu sebenarnya sangat mudah dengan kita larutkan itu ya. Kita larutkan 1 gram dilarutkan dalam air yang suhu 30 derajat atau hangat itu juga boleh. Nah, nanti dia bisa transparan enggak ini? Ketika diaduk itu berapa lama sih, berapa cepat itu? Nah, nanti juga transparan atau tidak, budak, keruh atau tidak. Kalau transparan itu penting sehingga kalau diaplikasikan ke produk seperti jelly, kalau industri pangan pasti mintanya yang putih, yang jernih gitu ya. Karena kalau diaplikasikan ke produk olahan pangan itu nanti tidak mempengaruhi warna. Kecuali mungkin yang bakso gitu ya, baksonya itu kan nanti kalau glukomanannya tingkat whiteness-nya itu tidak putih sekali, itu mungkin masih bisa diterima. Tetapi itu pun juga tergantung dari kualitas yang diinginkan. Nah, di UGM, di Fakultas Teknologi Pertanian UGM, kami sudah sejak 2011 kami sudah berhasil mengekstrak porang menjadi glukomanan baik secara basah maupun secara kering ya, dari seger langsung menjadi glukomanan, dan juga kemudian diolah menjadi chip, kemudian tepung porang baru diambil glukomanannya. Kemudian juga sudah diaplikasikan ke beberapa olahan pangan. Nah, ini seperti jelly, ini sedang nanti akan kami launching ini untuk slimming jelly ya. Slimming jelly ini jadi ini sudah diuji klinis juga. Ini makan jelly ini 120 gram itu nanti tingkat tahan laparnya sampai berapa jam lagi, kemudian itu sudah ada uji klinis, dan bagaimana nanti profilnya darah, lemak dan sebagainya sudah diuji klinis. Artinya ini memang sesuai dengan fungsi-fungsi kesehatan tadi, memang sangat berpengaruh dan memang lumayan menahan lapar ya. Kemudian ini untuk mie, untuk sosis, untuk brownies, bakso, kemudian untuk saus itu juga sama. Kalau ditambahkan glukomanan ya, bukan tepung porang, ditambahkan glukomanan, nanti dia tidak gampang mencair gitu ya. Jadi dia
kental tapi dia tahan kental itu ya, tahan kental itu. Kemudian juga milkshake itu sudah kami coba juga. Nah ini tadi ini untuk bakso, kemudian nugget. Ini tadi kalau ditambahkan ke mie itu nanti mie-nya ketika rebus itu enggak airnya itu enggak keruh tetapi bisa jernih. Ini yang sudah kami lakukan. Saya kira informasi atau sharing saya pada malam hari ini demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ayu. Mungkin ada 2 pertanyaan dari saya sebelum lupa. Jadi ini kan ada beberapa praktik yang memang ada yang sebagian nekat atau sebagian memang ilmu coba-coba. Ada sistem atau jadi kami saya tahu saya langsung tinggalkan. Nah, saya mau tanya Bu, dampaknya itu sejauh mana jika nanti salah di pengolahan? Salah di pengolahan maksudnya menjadi glukomanan? Ya, tata cara mengolah umbi basah untuk makanan begitu. Ya, pada intinya kalau prosesnya itu kan dari umbi basah menjadi kita biasanya yang paling aman itu memang menjadi ciporang, kemudian tepung porang, kemudian diekstrak menjadi glukomanan. Nah, ketika mengeringkan itu pun juga ketebalannya itu berapa. Jadi ketebalan chipnya itu ada kisarannya ya. Jadi antara 5 mili hingga mungkin masing-masing kalau eksportir itu nanti tergantung negara tujuannya ya. Dia 5 mili hingga 0,5 cm hingga 1 cm ya. Karena apa? Kalau terlalu tipis itu nanti glukomanannya itu keluar. Itu yang lengket-lengketnya itu dia akan keluar. Sehingga itu ada kisarannya. Kenapa ada kisarannya? Kemudian juga ketika dirajang itu sebaiknya langsung dikeringkan ya. Jadi jangan menunda kelamaan karena dia cepat browning itu ya, cepat menjadi coklat itu. Dan nanti kalau tidak segera dikeringkan itu coklat nanti akan berimbas ke bentuk tepung porangnya. Tepung porangnya akan hitam gitu ya. Kalau tepung porangnya hitam nanti diekstrak dengan menggunakan diekstrak menjadi glukomanan pun juga warnanya juga akan jadi keruh gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ditambahkan dengan sulfit ya, SO2. Nah, itu untuk beberapa negara itu pasti akan ada batasannya. Jadi untuk penggunaan sulfit pun juga harus memenuhi ada batasannya ya. Dan kalau untuk sebenarnya kalau untuk pakai sulfit itu selain untuk mengurangi jamurnya ya nanti kan warnanya juga akan menjadi lebih cerah ya. Tapi ada sekali lagi harus ada batasnya itu. Nah, dari mulai mengolahnya itu kemudian dari chip diolah menjadi tepung porang itu juga tepung porangnya harus yang rendah oksalat. Kalau mau diolah menjadi glukomanan. Kalau oksalatnya, kalsium oksalatnya itu masih tinggi, karena kalsium oksalat itu kan tidak larut dalam air ya. Kalau asam oksalat itu dia larut dalam air, tapi kalau kalsium oksalat itu dia tidak larut dalam air. Sehingga dia harus dihilangkan secara mekanis gitu ya. Nah, kalau dia tepung porangnya itu masih banyak kalsium oksalatnya, ketika diolah menjadi glukomanan, itu dia nggak akan bisa menjadi glukomanan ya, malah kayak kayak plastik yang keras sekali gitu ya, keras sekali itu. Jadi mulai dari bahan baku itu memang spesifikasi bahan baku harus ditentukan dulu kalau dia akan diambil glukomanannya. Karena nanti porang yang 1 musim, 2 musim, 3 musim itu nanti dia akan berbeda ya. Terus kemudian panennya itu pada saat dia memang sudah rebah ya, sudah dorman. Kalau belum ya nanti pasti kadar glukomananya tidak bisa maksimal. Jadi seperti itu.
Nah, kemudian ada satu lagi untuk glukomanan itu juga di pengeringannya ya, di proses pengeringannya itu kisaran suhu itu juga harus diperhatikan ya, karena kalau tidak malah si glukomanan